menikmati firman setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Terpuji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa punya waktu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menaikkan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian, ku bersyukur sebab kau setia. Sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang sangat baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, di tengah-tengah banyak hal yang menyakiti hati-Mu yang kami lakukan. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan santapan harian pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Yesaya pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Tapi saya hanya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dan nanti ayat yang ke-22 saja. Ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang yang mengumpulkan jarahan seperti belalang, pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ayat yang ke-22 saya ingin membaca untuk kita. Dikatakan di sana, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, judul renungan santapan harian pada hari ini yaitu Puncak Pengharapan. Puncak pengharapan. Menanti terwujudnya harapan bukanlah hal mudah.
Apalagi jika seseorang sedang berada di tengah ketidakpastian. Meski demikian, tidak sedikit juga orang yang rela menanti dan berharap di tengah ketidakpastian itu. Sebab mereka percaya bahwa penantiannya akan berujung manis. Bapak Ibu saudara-saudari, bangsa Israel sudah sampai pada puncak pengharapannya. Pengharapan akan keselamatan dari Allah. Selama ini mereka hidup dalam penindasan, penderitaan. Dan tak lama lagi mereka akan menyaksikan wujud nyata janji Allah itu. Dengan penuh keyakinan Yesaya menyampaikan bahwa Allah akan segera bangkit untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah akan menjadi hakim yang adil. Tidak ada suatu bangsa yang luput dari penghakimannya. Tiba saatnya bagi mereka untuk mendapat ganjaran atas perbuatan jahat mereka. Yesaya juga menyatakan bahwa Allah adalah Raja bangsa Israel. Ia akan menyelamatkan mereka dari ketidakadilan. Allah akan menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah umatnya. Ketakutan dan penindasan itu akan sirna, Bapak Ibu saudara-saudari. Umatnya akan hidup dalam jaminan keselamatan Allah. Allah akan memberkati dan melindungi mereka. Mereka akan selalu merasa aman dan akan melihat kemuliaan Allah. Di ayat ke-22 tadi diingatkan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil dan raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Itu janjinya dan tidak akan pernah dilupakannya. Meski umat kerap kali melukai hatinya, tetapi Allah memegang janjinya selamanya. Dia akan datang untuk menggenapi pengharapan umatnya tentang Raja yang adil. Sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak kita senangi. Dunia memperlakukan kita dengan tidak adil, sekalipun kita telah melakukan kebenaran. Hidup baik dan bekerja dengan jujur, tapi dunia sering memperlakukan kita dengan tidak baik. Mungkin kita tidak dapat menghilangkan ketidakadilan dan kejahatan itu dari dunia ini. Namun kita tahu, kita percaya bahwa Allah akan datang sebagai hakim yang maha adil. Itulah akhir dari segala kejahatan dan dosa, sekaligus menjadi puncak pengharapan orang-orang percaya. Mari kita menantikan kedatangan Allah dengan terus berpegang teguh dan beriman hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali tentang pengharapan yang hanya berasal daripada Engkau. Di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah hal-hal buruk yang kami alami di dunia ini, penderitaan, penindasan yang kami rasakan, kami diteguhkan, diyakinkan bahwa Allah kami adalah Allah yang baik, Allah yang maha adil, dan menjadi Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Kiranya setiap kami terus berharap hanya kepada Engkau, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Amin.